Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita mau membahas tentang persamaan. Nah, ini persamaan. Apa itu persamaan? Nah, di sini ada suatu contoh, suatu kalimat gitu ya. 9 dikurangi suatu bilangan hasilnya adalah 5. Nah, jadi jika suatu bilangan diganti dengan 4, maka kalimat itu menjadi 9 dikurangi 4 hasilnya 5. Maka kalimat ini adalah kalimat yang benar. Jika suatu bilangan diganti dengan 2, maka kalimat ini menjadi 9 dikurangi 2 hasilnya 5. Nah, kalimat ini adalah kalimat yang salah. Ya, atas kalimat yang benar karena 9 dikurangi 4 hasilnya memang 5. Dan kalimat yang bawah adalah kalimat yang salah. Nah, dari contoh di atas, dalam matematika, sesuatu yang belum diketahui nilainya itu dinamakan variabel atau peubah. Nah, biasanya disimbolkan dengan huruf kecil X, Y, A, atau N, atau bentuk yang lain. Jadi 9 dikurangi suatu bilangan hasilnya adalah 5. Nah, jika suatu bilangan, kata suatu bilangan ini diganti dengan X, maka kalimat itu dapat ditulis dengan simbol matematika 9 dikurangi X sama dengan 5. Jadi, nah, kita masuk ke pembahasan tentang persamaan linier. Nah, sebelum masuk ke persamaan linier, kita harus tahu dulu apa itu kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat matematika yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya, yaitu bernilai benar atau salah. Seperti contoh di slide tadi di awal, 9 dikurangi X sama dengan 5. X-nya itu kan kalimat 9 X sama dengan 5 itu kan sebuah kalimat terbuka. Nah, di sini contoh lain kalimat terbuka. Yang pertama ada 2X plus 1 sama dengan 7. Yang kedua 2T sama dengan 14. Di sini ada yang nomor 1 ada variabel X. X-nya kita tidak tahu nilainya berapa, bernilai benar atau salah. Jadi nomor 1 dan nomor 2 itu adalah contoh kalimat terbuka. Nah, sehingga persamaan linier satu variabel adalah persamaan atau kalimat terbuka. Jadi persamaan linier satu variabel adalah kalimat terbuka. Dia mempunyai nilai benar dan salah yang memuat tanda sama dengan atau lambang. Nah, ini lambang sama dengannya itu ya. Jadi ada tanda sama dengannya. Contohnya yang pertama 2X plus 1 sama dengan 7 tadi, sama dengan tadi. Yang kedua adalah 2M min 3 sama dengan 15. Di sini ada variabel peubahnya. Yang nomor 1 ada X, yang nomor 2 ada M. Nah, ini contoh dari persamaan linier satu variabel. Ini contoh 3, ada 2T sama dengan 14. Nah, bentuk umum dari persamaan linier satu variabel itu adalah AX plus B sama dengan 0. Nah, X plus B sama dengan 0. Dengan A itu tidak sama dengan 0. A adalah koefisien dan B adalah konstanta. A tidak sama dengan 0. A-nya adalah suatu koefisien dan B suatu konstanta. Langkah-langkah. Nah, langkah-langkah untuk menyelesaikan persamaan linier satu variabel yang pertama yaitu kelompokkan variabel di ruas kiri, sebelah kiri tanda sama dengan, dan kelompokkan konstanta di ruas kanan. Jadi sebelah kiri adalah variabel X misalnya, atau M, atau T. Nah, yang sebelah kanan adalah suatu konstanta.
Yang kedua, jumlahkan atau kurangkan variabel dan konstanta yang telah mengelompok sehingga menjadi bentuk paling sederhana. Yang ketiga, bagilah konstanta dengan koefisien variabel pada langkah 2. Contohnya, nah di sini ada angka 7x min 4 sama dengan 2x plus 16. Yang kedua, 5 dalam kurung 2q min 1 sama dengan 2 dalam kurung q plus 3. Penyelesaiannya yang pertama, 7x min 4 sama dengan 2x plus 16. Kita kelompokkan jadi 1x sama dengan x. Ini 7x di ruas kiri, ini ada 2x di ruas kanan. Sehingga 2x yang di ruas kanan itu pindah ke ruas kiri. Yang tadinya tandanya positif berubah menjadi negatif. Yang di ruas kiri itu ada min 4. Pindah ke ruas kanan jadinya plus 4. Jadinya kita kalau sudah kelompok seperti ini, lalu kita jumlahkan. Nah, kelompokkan variabel di ruas kiri dan konstanta di ruas kanan. Ini variabelnya di ruas kiri, ada x-nya. Konstanta itu adalah suatu angka di ruas kanan. Setelah itu kita jumlahkan 2x dikurangi 7x dikurangi 2x itu kan 5x. 16 per 16 ditambah 4 20. Sehingga x-nya itu 20 dibagi 5. Jadinya x sama dengan 4. Ya, gampang ya. Ini 20 dibagi 5. Dapatkah Anda menyelesaikan contoh yang benar? Coba diselesaikan ini. Ini ada 5 dalam kurung 2q min 1 sama dengan 2 dalam kurung q plus 3. Jadi diurai dulu. 5 dikali 2q itu kan 10q. 5 dikali 1 berarti minus 5. Jadi yang ada di ruas kiri adalah 10q minus 5. Kemudian di ruas kanan ada 2 dikali q berarti 2q. 2 dikali 3 berarti 6. Jadi yang di ruas kanan adalah 2q plus 6. Di sini ada 10q. 2 pindah ke sini, jadinya 10q min 2q. Di sini ada 6. Di sini ada minus 5. Nah, minus 5 pindah ke sini jadi positif 5. Jadi 10q minus 2q jadinya 8q. Yang di sini minus 5 pindah sini jadi positif 5. Positif 5 ditambah 6 itu kan 11. Jadinya 8q sama dengan 11. Sehingga q sama dengan 11 per 8. Pertidaksamaan linier. Nah, ini sepertinya hampir sama dengan waktu kita mempelajarinya di bab 1 tentang bilangan real. Kita sedikit menyinggung di sana tentang pertidaksamaan. Coba kita ulas lagi, masih ingat apa tidak tentang pertidaksamaan. Pertidaksamaan linier satu variabel adalah kalimat terbuka yang memuat tanda lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, atau tidak sama dengan. Contohnya, ini ada 2x plus 1 lebih besar sama dengan 7. 2m min 3 lebih kecil dari 15. 2t lebih besar sama dengan 14. Dan 5x plus 8 lebih kecil sama dengan 2x plus 14. Contoh dari pertidaksamaan, ada tanda lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Menyelesaikan pertidaksamaan linier. Nah, dalam menyelesaikan pertidaksamaan linier dapat digunakan pertidaksamaan yang ekuivalen dalam bentuk yang paling sederhana.
Ketidaksamaan yang ekivalen dapat ditentukan dengan cara yang pertama menambah, mengurangi, mengalihkan, dan membagi kedua ruas persamaan dengan bilangan yang sama. Contohnya, ini ada X plus 3 lebih besar sama dengan 7. Nah, supaya X-nya sendirian, di sini ada plus 3. Jadinya kita min 3 semuanya. Yang ini min 3, ini min 3. Sehingga ini habis, ini X lebih besar sama dengan 7 min 3, 4. Jadi X itu lebih besar sama dengan 4. Nah, X lebih besar sama dengan 4 itu disebut penyelesaian dari X plus 3 lebih besar sama dengan 7. Lanjut. Contoh yang kedua, ada 3 dalam kurung X plus 1 lebih besar sama dengan 18. Dalam kurungnya kita buka, jadinya 3X plus 3 lebih besar sama dengan 18. Nah, supaya 3X-nya sendirian, di sini ada tanda plus 3. Kedua ruas kita minus 3. Ruas kiri kita minus 3. Ruas kanan kita minus 3. Ini habis. Jadinya tinggal 3X. 18 dikurangi 3 jadinya 15. Sehingga X ini dibagi 3, dibagi 3. X lebih besar sama dengan 5. Sehingga X lebih besar sama dengan 5 disebut penyelesaian dari 3 dalam kurung X plus 1 dalam kurung lebih besar sama dengan 18. Contoh yang C, X dikurangi 10 lebih besar dari 3X. Nah, supaya X-nya sendirian, di sini ada minus 10. Kita tambah 10, ditambah 10. Ini habis, yang ini tinggal X. Di sini 3X plus 10. Kanan dan kiri ada sama-sama 3X. Ada sama-sama variabel X, sehingga supaya 3X di ruas kanan habis, maka kita kalikan min 3X. Di ruas kiri pun juga sama, dikalikan min 3X. Jadinya X min 3X, yang sini ininya 0, ini tinggal 10. Jadinya min 2X lebih besar 10. Nah, supaya min 2-nya hilang, berarti di sini kita kalikan dengan min setengah. Yang ruas kanan pun juga sama, dikalikan dengan min setengah. Nah, karena dikalikan dengan tanda minus, maka tandanya berubah. Yang tadinya lebih besar berubah tanda jadi lebih kecil. Minus sama minus habis, 2 sama 2 habis, berarti tinggal X. Di sini min 5. Jadi ingat, kalau ada pertidaksamaan terus dikalikan dengan tanda minus, itu maka tandanya akan berubah. Nah, tanda ketidaksamaan dibalik karena dikalikan dengan bilangan negatif. Ini ya pernyataannya. Grafik
menyelesaikan pertidaksamaan. Untuk menyelesaikan suatu pertidaksamaan dapat dinyatakan dengan noktah-noktah titik pada garis bilangan yang disebut grafik penyelesaian. Bentuk atau jenis interval di sini ada pertidaksamaan. Yang pertama, misalnya X itu lebih besar dari A dan lebih kecil dari B, ada tanda sama dengannya, maka grafiknya A dari B seperti ini. Nah, lingkaran penuh karena ada tanda sama dengan. Yang kedua, X lebih besar dari A, lebih kecil dari B, tapi tidak ada tanda sama dengan, sehingga grafiknya batasnya adalah lingkaran tapi tidak penuh. Yang selanjutnya, X lebih besar sama dengan A, lebih kecil sama dengan B, maka tandanya yang A lingkaran penuh, yang B lingkaran saja. Karena yang A ada tanda lebih besar sama dengan, yang B hanya tanda X-nya lebih kecil saja. X lebih besar A, lebih kecil sama dengan B, sehingga yang A itu lingkaran, yang B lingkaran penuh. X lebih besar sama dengan A. Nah, karena ada tanda sama dengannya, berarti lingkaran penuh. X lebih kecil dari B, tidak ada tanda sama dengannya, berarti hanya lingkaran saja. Nah, ini cara menuliskan grafiknya. Contohnya, untuk variabel pada bilangan asli kurang dari 8. Nah, bilangan asli kan dimulai dari 1 ya. Tentukan grafik penyelesaian dari 3x min 1 lebih besar x plus 1. Jadi penyelesaiannya, kita selesaikan dulu pertidaksamaannya. 3x min 1 lebih besar x plus 5. Sehingga supaya di sini 3x-nya sendirian, maka min 1 plus 1. Yang sini plus 1. Ini habis, berarti tinggal 3x lebih besar x plus 6. Nah, supaya di sini x-nya hilang, maka dikurangi dengan x. Di sini min x, di sini juga min x. 3x min x, jadinya 2x lebih besar dari 6. Sehingga x sama A lebih besar dari 3. Nah, variabel x yang memenuhi adalah lebih besar dari 3. 3-nya tidak ikut karena tidak ada tanda sama dengannya. Jadi variabel x-nya adalah 4, 5, 6, 7. Karena kurang dari 8. Grafik penyelesaiannya, tadi kan angkanya 4, 5, 6, 7. Berarti dari sini sampai sini. Bukan lingkaran penuh, jadi lingkaran saja. Oke. Persamaan tadi adalah persamaan linier. Nah, sekarang adalah persamaan kuadrat. Nah, bentuk umum persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah persamaan berderajat 2 dalam x yang dinyatakan dengan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, di mana a, b, dan c adalah elemen dari bilangan real, di mana a itu tidak sama dengan 0. A itu adalah koefisien dari x kuadrat, B adalah koefisien dari X, dan C adalah suatu konstanta. Contohnya, jadi selesaikan ada suatu persamaan X kuadrat min 2X plus 6 sama dengan 0. Sehingga dari sini kita jabarkan dulu menjadi
faktor-faktornya x kuadrat min 5x plus 6. Faktorannya adalah yang pertama kita buat kurungnya dulu sama dengan 0 biar lebih mudah. Di sini ada x kuadrat, berarti di sini x, di sini x. Kemudian jika dikalikan itu hasilnya 6. Tapi jika ditambahkan itu hasilnya minus 5. Untuk menghasilkan perkalian 6 itu kan ada angka 1 sama 6. 1 sama 6. Ada 2 sama 3. Ada 3 kali 2. Itu yang hasilnya 6. Coba kalau 1 sama 6 itu dikalikan 6 sudah benar ya. 1 sama 6 kalau ditambahkan yang satu min, karena satu di sini minus, berarti minus 6 sama 1. Bisa ya? Bisa. Berarti x sama dengan x min 6 dengan x plus 1. Yang satu nilai 6, yang satu hasilnya minus 1. Itu peluang yang pertama. Solusi yang kedua, nah tadi yang satu minus 6, x min 6, yang kedua x plus 1 dikalikan. Tapi kalau dikalikan kan hasilnya minus 6 dikali 1 itu kan hasilnya minus 6 ya kalau dikalikan. Berarti nggak bisa. Coba pakai angka yang kedua. 2 dan 3 atau 3 dan 2 sama. Ditambahkan itu hasilnya minus 5. Berarti sini dicoba minus 3 minus 2. Kalau ditambahkan kan ini kali min 3 kali 3 hasilnya min 3 kali x kan hasilnya min 3x. X dikali min 2x hasilnya min 2x. Jadi min 3x ditambah min 2x hasilnya minus 5x. Ini dikalikan positif 6. Ya, berarti angkanya 3 sama 2. Jadi tadi 6 sama 1 cuman yang min 6-nya kan minus. Jadinya salah, yang ini udah tepat. Sehingga akar-akarnya x min 3 sama dengan 0 atau x min 2 sama dengan 0. Sehingga x sama dengan 3 atau x sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x-nya 3 atau 2. Contoh lagi, selesaikan x kuadrat min 25. Faktorannya ada x, ada 25, tulis dulu sini x, ini x sama dengan 0. Dikalikan hasilnya 25 ditambahkan hasilnya 0. Karena di sini enggak ada. Kalau hasilnya 25 itu kan 1 kali 25. 2,5 kali 5 gitu ya. Nah, 1 kali 25 nanti kalau dijumlahkan ada hasilnya. Nah, kalau 5 sama 5 hasilnya nanti bisa 1 plus 5, 1 minus 5. Ini positif 5, ini minus 5. Jika ditambahkan hasilnya 0, jika dikalikan hasilnya minus 25. Sehingga x plus 5 atau x minus 5. Jadi x sama dengan minus 5 atau x sama dengan 5c. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 5,5. Langkah yang kedua bisa dengan cara, kalau tadi kita membuat faktorannya, yang kedua adalah melengkapkan kuadrat sempurna. Contohnya di sini ada soal x kuadrat plus 10x plus 21. Nah, ini angka 21 itu kita pindah ruas ke kiri. Jadinya x kuadrat plus 10x sama dengan minus 21. Sini x kuadrat plus 10x sama dengan minus 21. Nah, ini dicari
setengah koefisien dari X dikuadratkan. Di sini koefisien X-nya kan 10. Setengah koefisien X-nya kan 5. 5 dikuadratkan itu kan 25. Jadi sini plus 25. Sini plus 25. Jadi di sini X plus 5 dikuadratkan. Setengahnya dari ini dikuadratkan. Sama dengan 4. Jadi X plus 5 sama dengan plus minus. Ini kuadrat supaya kuadratnya hilang di akar. Ini akar dari X plus 5 kuadrat jadinya X plus 5. Akar dari 4 adalah plus minus akar 4. Ini plus minus 2. Jadi X plus 5 kita ambil yang positif dulu sama dengan 2. Atau X plus 5 sama dengan minus 2. Yang positif 2 ini X jadinya pindah ruas 5-nya ke kanan. Minus 5, 2 minus 5 hasilnya minus 3. X plus 5 sama dengan minus 2. Pindah ruas jadinya minus 5 sama minus 2 minus 7. Sehingga imbalan penyelesaiannya adalah minus 3, minus 7. Nah ini cara yang kedua. Tadi dengan cara memfaktorkan, yang kedua ini dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Cara yang ketiga juga bisa untuk mencari nilai akar-akarnya dengan persamaan rumus ABC. Jadi ini A, di sini B, di sini C. Jadi X 1, 2 untuk akar 1 dan 2 min B plus minus akar B kuadrat min 4 AC per 2A. Nah, ini jadi ada rumus ABC-nya. Contoh, sini A-nya nilainya 1. Nah, ini depannya X kuadrat kan A-nya 1. B-nya 6. Koefisien dari X 6, C-nya min 16. Masukkan ke dalam rumus. Min B, min 6, akar B kuadrat, dari 6 kuadrat, min 4. A-nya 1, C-nya min 16 per 2A. 2A-nya 1. Kita selesaikan. Min 6 plus minus. Min 6 kuadrat 36. Minus 4 dikali 1, 4. 4 dikali minus 16. Hasilnya min dikali min. Nah, min dikali min itu kan plus ya. Sehingga 4 dikali 16. Hasilnya 4 kali 6 itu 4 nyimpen 2. Berarti 64. 64 ditambah 36 hasilnya akar 100. Sehingga akar-akarnya jadi min 6 plus minus 10 per 2. Kita ambil yang positif dulu. X1-nya min 6 plus 10 per 2. Hasilnya 4 per 22. Atau X2-nya min 6 min 10 per 2. Jadinya min 16 per 2 atau min 8. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 2, min 8. Jadi ada 3 cara untuk mencari akar-akar dari persamaan kuadrat. Silahkan bisa memakai ketiga caranya atau terserah mau memilih mana yang disukai. Nah, ini ada sifat-sifat akar persamaan kuadrat. Jadi, sifat-sifat akar persamaan kuadrat yang menyangkut banyaknya akar persamaan kuadrat ditentukan oleh nilai diskriminannya, yaitu D sama dengan B kuadrat min 4AC. Sehingga sebelum kita mencari nilai akar-akarnya, ternyata kita bisa mengetahui sifat dari akar-akarnya itu. Yang pertama, jika D-nya itu lebih besar dari 0, maka kedua akar itu real dan berbeda. Kan persamaan D sama dengan B kuadrat min 4AC. Sifat yang kedua adalah D sama dengan 0, di mana
maka kedua akarnya sama atau kembar. Sifat yang ketiga, D lebih kecil dari 0. Jadi persamaan kuadrat tidak mempunyai akar nyata. Di sini ada contohnya. X kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 0. Ini A-nya adalah 1, B-nya min 4, C-nya 3. Kita cari nilai diskriminannya. Diskriminan, ya, nilai diskriminannya persamaan adalah B kuadrat min 4AC. B-nya min 4 dikuadratkan 4, A-nya 1, C-nya 3. Sehingga min 4 kuadrat itu 16 dikurangi 12, hasilnya 4. Nah, D-nya itu kan lebih besar dari 0, sehingga nanti kedua akarnya ini adalah real dan berbeda. Contoh yang kedua, X kuadrat plus 6X plus 9. A-nya 1, B-nya 6, C-nya 9. Masukkan ke persamaan diskriminannya. B kuadrat min 4AC. B-nya 6 dikuadratkan min 4, A-nya 1, C-nya 9. Jadinya 36 minus 36 hasilnya 0. Nah, D-nya 0. Maka kedua akarnya sama atau kembar. Contoh yang ketiga, X kuadrat plus 3X plus 6 sama dengan 0. A-nya 1, B-nya 3, C-nya 3. Persamaan diskriminannya sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya 3 dikuadratkan min 4, A-nya 1, C-nya 3. 3 kuadrat 9. Ini min 4 kali 1 kali 3. Ini harusnya min 12. 9 min 12-nya minus 3. Nah, minus 3 itu kan lebih kecil dari 0, sehingga persamaan tidak mempunyai akar nyata atau tidak real karena hasilnya minus 3. Jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat dari AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka X1 plus X2 itu persamaannya adalah min B per A. Jadinya ini minus nilai B per A. X1 dikali X2 itu nilainya C per A. Sedangkan X1 min X2 itu sama dengan akar D per A. Contohnya di sini, jika X1 dan X2 adalah akar persamaan kuadrat dari 2X kuadrat min 5X plus 12 sama dengan 0, maka tentukanlah nilai-nilai yang pertama X1 plus X2. Yang kedua X1 kali X2, yang ketiga yang C seper X1 plus seper X2, yang D X1 kuadrat plus X2 kuadrat. Berarti kita tentukan dulu nilai A, B, C-nya. A-nya 2, B-nya min 5, C-nya 12. X1 plus X2 itu kan persamaannya min B per A. Berarti min 5 per 2. Jadinya min B-nya min 5 per 2 plus min kali min itu kan plus, jadinya 5 per 2. X1 dikali X2 itu C per A. C-nya 12, A-nya 2, jadinya 6. 1 seper X1 ditambah 1 seper X2. Ini kan disamakan dulu penyebutnya. X1 kali X2. Ini bagi ini yang ketemunya X2. Ini bagi X ketemunya plus X1. Berarti X1 plus X2 per X1 dikali X2. X1 plus X2-nya 5 per 2. X1 kali X2-nya 6. Jadi 5 per 2 dikali 1 per 6. Jadinya 5 per 12. Ini X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Diurai dulu menjadi X1 plus X2 dikuadratkan dikurangi 2 X1 dikali X2.
X1 plus X2. Jadi kalau X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu kan kalau dikalikan hasilnya menjadi X1 plus X2 dikuadratkan dikurangi 2X1 kali X2. Nah, X1 plus 2 X kuadrat kan 5 per 2 dikuadratkan. Minus 2, X1 kali X2 itu 6. Sehingga dikalikan 25 per 4 dikurangi 12. Hasilnya 25 per 4 dikurangi 48 per 4. Hasilnya minus 23 per 4. Nah, yang kedua yaitu menyusun persamaan kuadrat baru. Jadi untuk menyusun persamaan kuadrat baru dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan perkalian faktornya. Jadi rumusnya kita kan sudah punya nilai akar-akarnya gitu ya. Jadi X min X1 dan X min X2 sama dengan 0. Atau cara yang kedua yaitu dengan menggunakan jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat. Masukkan ke persamaan sini. X kuadrat min X1 plus X2 di kuadrat di X ditambah dengan X1 dikali X2. Bisa masukkan ke persamaan atas atau bisa dimasukkan ke persamaan bawah. Kalau dimasukkan persamaan atas berarti kita mengalihkan lagi. Kalau dimasukkan ke persamaan bawah berarti sudah ketemu persamaan X kuadratnya. Contohnya, dengan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah 2 dan min 3. Masukkan persamaan X min X1 dalam kurung X min X2 sama dengan 0. X1-nya 2, X2-nya minus 2, jadinya X min 2, X min 3. Jadinya X min 2 dengan X plus 3. Kita kalikan, ini X kali X kan X kuadrat. Min 2X sama 3X, jadinya plus X. Min 2 dikali 3, jadinya minus. Oke, sampai sini. Silahkan dipelajari. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup WA. Saya Hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.